Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam program membaca berita di balik berita. Off the record bersama kami, saya Hersun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan kita akan berdiskusi dengan topik-topik yang menarik ya Mas Hersu. Masih ada kelanjutannya tentu saja dengan sidang di Mahkamah Konstitusi juga. Ya, 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 ya. Dan memang hari ini sidang konstitusi di sidang di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan ya, Mbak Agi, kan ini maraton ya sampai tanggal 22 April nantinya ya. Setelah itu Iya, akan banyak sekali diputuskan. sampai ratusan. Ya, Iya. ya, ya. Jadi hari ini jadwalnya adalah menghadirkan para saksi dan ahli dari Mhm. termohon ya, dalam hal ini dari KPU dan Bawaslu ya yang hadir ya, gitu Betul. ya. Oke. Mhm. Dan ini cukup menarik juga hari ini persidangannya karena yang kemudian banyak fakta-fakta yang menarik juga yang terungkap. Tapi tentu saja ini memang dari sisi KPU ya, dan kemudian counter dari baik dari tim hukum 01 maupun 03 ini kan sangat tajam dalam hal itu. Dan Ya. yang juga yang di luar itu yang saya kira mungkin kalau di media sosial banyak disoroti kan soal Hotman begitu ya, yang disindir-sindir karena karena cincin berliannya yang berkilau, kemudian terus nah ini yang diminta hakim diminta untuk menertibkan gitu Hotman karena katanya berisik ya selama persidangan berlangsung gitu bagi ya. Iya, sementara Hotman ini berisik begitu ya Mas Efsu dan seperti kemarin misalnya begitu yang dia mengomentari saksi Romo, Hmm. Magda Suseno begitu kan dan memaksa Romo itu untuk menjawab kemudian dijawab oleh Hakim Suhartoyo bahwa itu menjadi hak Romo untuk menjawab atau tidak bahkan begitu. Dan menurut Hakim juga sudah dijawab tapi tetap didesak oleh Hotman itu soal yang Romo mengatakan bahwa membagikan bansos begitu Mas Hersu yang merupakan itu adalah hak rakyat dari rakyat tapi dibagikan dengan tendensi begitu ya untuk membela keluarga begitu kan dikatakan itu bagaikan pegawai yang mencuri di toko begitu. Nah, itu yang kemudian dipersoalkan soal apa diksi mencuri itu sudah dijawab oleh Romo tapi tetap menurut Hotman belum dijawab. Jadi kemudian dia memaksa dan itu ditegur dengan oleh Hakim Suhartoyo dengan cukup keras saya rasa begitu. Dan ya ketika dia kemudian ngeyel gitu, istilah ngeyel tentang Hotman ini banyak sekali diksi ini digunakan oleh netizen kalau di medsos Mas Hersu. Dan kita Hmm. bisa lihat Yusril beberapa kali gitu memberikan isyarat kepada Hotman agar dia mungkin berhenti berbicara atau lebih tenang atau lebih kalem begitu ya. Hmm. Jadi memang hakim ini kan kemarin juga yang menjadi sorotan kalau yang hari ini itu adalah saksi dan ahli dari KPU dan Bawaslu. Saya rasa mereka keduanya ketua KPU maupun Bawaslu tidak akan sempat tidur ya Mas Ersu. Kalau kemarin kan sempat juga di Ya, ya. karena keduanya Hmm. Pak Hasim tidur ya, begitu kan? Itu sebetulnya sudah ramai Mas Hersu di bahkan di channel Mas Hersu di Hersu Beno Point ketika menayangkan secara langsung saya lihat itu di live-nya komen-komen dari netizen itu sudah mempersoalkan itu sepertinya tidur, sepertinya tidur begitu. Jadi ya hati-hatilah begitu tampil di publik ya, apalagi ini disorot oleh jutaan orang. Ini seolah-olah mereka ini seperti saya pasti menang, saya tidak perlu apa namanya terlalu bersemangat dan sebagainya begitu. Bahkan Ketua KPU Hasyim Asyari sempat disentil oleh Hakim Suhartoyo yaitu dengan mengatakan bahwa lebih bersemangat begitu, harus lebih bersemangat, jangan santai karena dia bicara lambat-lambat seperti itu. Jadi ya memang Mas Hersu, tapi di antara semuanya yang paling disorot ini adalah Hotman. Ya, oke. Kita nggak akan bahas Hotman yang disebut jadi Hotman ya di situ jadinya ya. Jadi Hotman itu apa ya? Pria yang hot begitu ya pasti yang Iya, ngomong. iya, iya, pria memang sering diplesetkan seperti itu oleh netizen. Ah. Dan yang menyebutnya pada sidang di MK ini adalah Pak Bambang Wijoyanto ya, itu kuasa hukum dari 01 karena memang sempat terjadi perdebatan di mana Hotman maaf Pak Hotman yang disebut oleh Pak Bambang ini begitu itu menyebut Pak Bambang itu ngeyel begitu kan. Nah, kemudian tidak terimalah ini Pak Bambang kemudian mengatakan Bang Hotman ini sebagai hotman gitu Mas Hersu. Nah, memang ini paling berisik sih di antara tim 02 dan kalau seandainya ada jumpa pers begitu ya sesudah persidangan kemudian ada keterangan pers kepada media itu juga saya
sebetulnya agak menyayangkan ya ketika kemudian menyebut Romo Magnis begitu dengan mengatakan masa ini dalam persidangan seperti ini yang diomongin adalah soal etika seperti itu. Ya, beliau ini adalah seorang filsuf, seorang guru besar, profesor filsafat tentu saja ya dengan bidangnya begitu. Yang maksud dari Hotman adalah dianulir begitu ya hasil dari Pilpres begitu, penghitungannya itu masa hanya akan dianulir hanya berdasarkan etika. Saya rasa memang apa yang mencerminkan ya sebetulnya kan Hotman ini lebih banyak dia membidangin bidang-bidang perdata dan kemudian juga ada kriminal-kriminal juga lewat Sama 911 artis, tidak salah. artis ya, Iya, perceraian artis gitu ya. betul, lebih banyak artis karena dia juga memiliki kanal sendiri kan ya Mas Hersu yang di situ mengundang artis. Dan kita juga tahu bahwa bisnis Hotman ini kan memang di bidang hiburan yang banyak sekali berkaitan dengan bidang hiburan, pajak dan sebagainya. Jadi memang ketika tampil di Mahkamah Konstitusi di mana yang ada di hadapannya adalah berbagai ahli hukum dan kebanyakan adalah ahli hukum tata negara, itu menjadi jomplang gitu terutama dalam hal tata bahasanya. Iya, 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 beda level lah ya, kira-kira gitu ya. Iya, iya. Oke, tapi kita nggak akan dalam ya soal Hotman ini ya, Mbak Agi, cukup sampai itu pembahasannya. Tapi banyak hal yang menarik di luar persidangan Mahkamah Konstitusi, isu tentang Pak Jokowi yang sebelumnya dikabarkan pernah mau mengambil alih PDIP yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, dan juga soal pernyataan dari Hasto yang menyebut bahwa sebenarnya keluarga Jokowi itu nggak tiba-tiba loh mencalonkan Gibran itu, karena itu sudah ada semacam kesepakatan keluarga itu pada bulan April tahun 2023 kan, dan kemudian kan kita jadi ingat kan bagaimana keluarga Pak Jokowi selalu membantah, Pak Jokowi membantah, Gibran membantah, padahal sebenarnya sudah ada itu. Dan saya kira fenomena PDI ini menarik karena di satu sisi kemarin kita membahas bagaimana Puan Maharani itu kelihatan sangat santai dan lebih cenderung mendekat ke 02, tapi kelihatannya Hasto dan bersama beberapa fungsionaris PDIP itu tambah kencang terhadap Pak Jokowi ya, karena terhadap Pak Jokowi Hasto sekarang keliling kayak roadshow gitu di berbagai talk show untuk bongkar keburukan dari keluarga Jokowi dan keluarganya. Sementara PDIP sekarang selain mengajukan ini di Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres, tapi juga menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur ya, sudah didaftarkan gugatannya terhadap KPU itu gitu. Jadi kelihatannya memang PDIP sebenarnya ingin all out, tapi ada sebagian di dalam elemen dalam PDIP yang tidak menginginkan itu gitu, yang kelihatannya mau cari aman saja berdamai dengan Pak Jokowi. Ya, tapi sayangnya yang melakukan itu kayaknya faksinya Puan kan ya, berat karena bagaimanapun kan Puan putri mahkota Mbak, jadi Iya, iya, memang faksi-faksi di dalam PDIP ini kita jadi tahu betul ya, makin kentara begitu Mas Hersu, gimana tajam perbedaan di antara mereka. Yang satu bekerja dengan keras, yang satu santai-santai saja, bahkan seperti tidak ingin muncul bahwa dia tengah berkonflik begitu ya, tengah berperkara lah begitu. Dan apa yang dikatakan oleh Hasto yaitu Sekjen PDIP ini sangat-sangat menarik. Bahkan pada sebuah acara diskusi dia membongkar begitu bagaimana seseorang yang ingin naik jabatan maka dia harus kenal dari Pak Jokowi dengan Pak Jokowi ketika dia masih berada di Solo, atau kalau tidak dekat dengan Pak Jokowi sesudahnya begitu. Dan dia mencontohkan salah satunya ya, kita memang tahu Mas Hersu ya, seperti misalnya Pak Kapolri, terus kemudian sekeliling Pak Jokowi ini kan memang yang pernah mereka juga bertugas di Solo ketika Pak Jokowi ini menjadi wali kota dahulu. Tapi yang terakhir yang dibongkar oleh Hasto ini adalah Pak Marsikal Madya Tony Harjono ya, yang ditunjuk oleh Jokowi ini menjadi kepala staf angkatan udara, yang dikatakan oleh Sekjen Hasto yang dia mengatakan bahwa setahu dia beliau ini istrinya wafat begitu dan kemudian dijodohkan katanya dengan kayak Pak Anwar Usman dong jadinya ya. Kasusnya orang kemudian mengingat hal itu Mas Hersu, karena Pak Anwar Usman juga istri beliau wafat dan kemudian dijodohkan dengan adik dari Pak Jokowi gitu kan, dikenalkan begitu ya katanya, dan mereka mengakui itu, mereka memang dikenalkan. Nah kalau yang ini menurut Hasto itu memang wafat dan kemudian kata dia dikenalkan oleh saudara dari Ibu Iriana
mana, tapi kita tidak tahu saudara yang mana, sehingga kemudian menjadi bagian dari keluarga besar dari Pak Jokowi begitu. Dan kita juga tahu memang jejak dari Pak Tony Harjono ini adalah juga mantan ajudan dari Pak Jokowi begitu ya, pada tahun 2016-2018 kalau tidak salah begitu, dan sekarang ditunjuk. Jadi ini memang buka-bukaannya nih sudah frontal sekali kalau kita lihat ya Mas Hersu. Belum lagi pernyataan dia soal bagaimana itu juga pada sebuah acara diskusi Sekjen Hasto ini membuka cerita bahwa bagaimana ada seorang menteri yang ada dua orang menteri, yaitu yang satu dia sebut sebagai super powerful dan yang satu adalah menteri yang powerful. Nah, menteri yang powerful inilah yang kemudian menurut Hasto berkata begitu menemui Profesor Yas Rashid. Profesor Yas Rashid ini adalah salah seorang pakar hukum tata negara juga begitu, dan kemudian meminta Profesor Yas Rashid untuk menemui untuk menemui Megawati begitu, untuk membawa pesan supaya kursi dari ketua umum PDIP itu diberikan kepada Jokowi begitu, kurang lebih. Mungkin tidak sesederhana itu sebetulnya ya perkataannya, tapi disingkat oleh Hasto menjadi seperti itulah begitu. Ya. Nah, jadi inilah yang kemudian buka-bukaan seperti ini yang terus berlangsung begitu Mas Hersu, dan tadi pagi sudah ada konfirmasi ya dari Pak Jokowi ya Mas Hersu ya. Ya, Pak Jokowi menyatakan itu ya, bahwa bukannya Golkar, katanya dia mencoba bercanda begitu ya, gitu. Kan kata dia sekarang kok di PDI ya, jangan gitulah kata dia begitu. Tapi saya kira sebenarnya orang dalam situasi sekarang itu pasti lebih percaya pada Hasto ya dibandingkan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sebenarnya udah nggak punya kredibilitas lah kalau ya. Saya mengingatkan berkali-kali ya, kasus pada Pak Jokowi itu seperti cerita kita di masa kecil dulu ya, seorang anak gembala yang kalau ngomong nggak bisa dipercaya gitu, yang cerita ada serigala-serigala gitu, dan setiap kali orang kampung datang ternyata dia ketawa-ketawa, dia bercanda. Nah, ketika betul-betul ada serigala, ketika dia teriak, orang nggak percaya lagi, dan bukan hanya binatang gembalaannya dimakan, dia pun dimakan oleh serigala. Sekarang Pak Jokowi mau ngomong apapun, dan bukan hanya Pak Jokowi ya, saya kira semua keluarga Pak Jokowi kalau ngomong orang nggak akan percaya begitu. Dalam kasus ini bisa jadi misalnya bisa jadi, kita nggak tahu ya, bisa jadi Pak Jokowi benar, tapi orang tidak percaya. Saya pasti akan lebih percaya pada Hasto dalam kasus sekarang ini gitu. Iya, apalagi kalau kita melihat pola komunikasinya ya Mas Hersu. Di Ya. sini Pak Jokowi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi, begitu kan? Jadi ketika ditanyakan apakah apa yang dikatakan Hasto tersebut benar, bahwa Pak Jokowi berusaha untuk mengambil alih kursi ketua umum PDIP dari tangan Ibu Megawati begitu, dan dijawab dengan bukannya Golkar. Biasanya kan itu, oh tidak, saya tidak. Kalau memang tidak, katakan dengan jelas bahwa tidak, saya tidak mungkin melakukan itu begitu. Atau kalau seandainya iya, dia jelaskan iya, tapi ceritanya tidak demikian, mungkin demikian sebagai pembelaan. Tapi dalam hal ini Pak Jokowi seperti ngeles kalau kita lihat, dan beberapa kali kan memang hal-hal yang ditanyakan seperti itu, pola jawabannya seperti itu Mas Hersu. Jadi ngeles bukannya Golkar, maksudnya bahwa sebelumnya memang diisukan dan sangat santer begitu bahwa Pak Jokowi ingin mengambil alih kursi Golkar gitu kan, dan itu sudah berlangsung dari sejak tahun 2023 yang lalu, yaitu dengan gerakan dari Bahlil dan juga Pak Luhut ketika itu. Tapi sekarang sudah berbalik, Pak Luhut lebih mendukung Airlangga Hartarto, demikian dari narasinya. Nah, itu yang jawaban itu yang membuat orang malah semakin curiga Mas Hersu, karena ini kalau netizen itu kan seperti itu sering lalu didiskusikan gitu. Apa maksudnya? Apalagi dengan mengatakan jangan seperti itu gitu, jangan begitu begitu. Maksudnya Pak Jokowi mungkin jangan membuat cerita-cerita yang tidak benar seperti itu, tapi memang tidak secara jelas itu menolak bahwa kejadian itu tidak ada gitu Mas Hersu. Ya, justru kita malah menduga-duga. Tapi saya nggak tahu konteksnya. Apakah merebut Golkar itu sebelum ribut-ribut merebut ketua umum PDIP itu setelah ribut-ribut Golkar, atau sebelum itu ya Mbak konteksnya ya? Kalau kita melihat yang peristiwa di Golkar itu kan sekitar pertengahan, sebelum pertengahan sih, mungkin sekitar bulan Maret April ya.
sebelum pertengahan tahun yang lalu begitu. Nah, sementara yang untuk terlibatnya Profesor Yas Rashid ini menurut Hasto 5 sampai 6 bulan sebelum Pilpres, sebelum pencoblosan. Yang artinya kalau pencoblosan bulan Februari gitu paling lama berarti sekitar bulan Oktober ya Mas Hersu, sekitar bulan 10 begitulah. Jadi mungkin itu sesudah upaya pengambil alihan Golkar yang pertama itu. Ketika itu kemudian mentok, kemudian berusaha untuk mendekati PDIP lagi begitu. Ya, ya. Dan kemudian sekarang yang ya, berikutnya. ya karena kelihatannya memang Golkar udah mulai tertutup ya pintunya, betul-betul tertutup ya karena kita kemarin dalam buka puasa MKGR begitu ya, ini salah satu kinonya atau kino itu apa ormas yang didirikan oleh Golkar gitu ya, itu Onderbau dari Golkar itu kan mereka sudah mengulang lagi aklamasinya ya dengan menyatakan mereka akan mencalonkan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi ini merupakan penegasan dari deklarasi atau aklamasi di Bali beberapa waktu yang lalu ya Mbak Agi kan, karena bukan hanya DPD tapi juga kino-kinonya Golkar atau Onderbau Golkar itu juga menyatakan tetap mendukung Erlangga Hartarto menjadi calon ketua umum untuk periode berikutnya begitu ya 2004-2029. Dan itu artinya kan mereka secara terbuka menolak upaya Jokowi untuk mengambil alih Golkar kan. Bahkan yang mengejutkan kemarin kan termasuk orang seperti Pak Luhut itu kalimatnya sangat keras kan, jangan mau diatur-atur oleh orang di luar Golkar. Dan itu pasti syarat itu siapa lagi yang ditujukan kepada, kalau nggak kepada Pak Jokowi, karena siapa yang ingin ngambil alih Golkar kan Pak Jokowi kan gitu. Iya iya Mas Hersu. Jadi memang ada beberapa puzzle begitulah ya yang kita kalau sebagai wartawan itu biasa menyambung-nyambungkan gitu apa sih yang terjadi saat ini begitu. Ini juga berkaitan juga Mas Hersu dengan tidak hadirnya para menteri pada acara buka puasa yang dilakukan di Istana Negara beberapa hari yang lalu begitu. Jadi semua menteri mendapatkan undangan tentu saja, begitu juga dengan ketua lembaga. Dan tapi ternyata dari Menteri PDIP itu Risma Tri hari ini dan kemudian Pak Yasona Lawli begitu Menkumham itu tidak hadir gitu, dan kemudian juga dari PKB dua-duanya tidak hadir, baik itu Halim Iskandar atau Iskandar Halim namanya Mas Hersu ya, Menteri Desa itu. Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim Iskandar ya, dan kemudian juga Menteri Tenaga Kerja begitu Ibu Ida Fauziah tidak hadir juga, begitu juga dengan dari satu Menteri Nasdem yaitu tinggal satu-satunya Menteri Nasdem ya tentu saja yaitu Menteri KLH Ibu Siti Nurbaya itu juga tidak hadir. Jadi ini kompakan lah begitu Mas Hersu. Jadi memang situasi di kabinet itu sudah seperti itu, walaupun memang kita bisa melihat misalnya Pak Luhut juga berhalangan tidak hadir, tapi yang disorot tentu saja ini pihak-pihak oposisi. Ya. Mungkin Bu Risma takut kalau nanti nggak dilarang untuk jadi saksi di Mahkamah Konstitusi karena kan ini kan hari Jumat nanti kan 4 orang menteri itu dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian, dan saya kira ini pasti banyak ditunggu ya oleh publik bagaimana, terutama Ibu Risma yang saya kira karena kan agak aneh nanti kalau Ibu Risma nggak bicara begitu. Mungkin kalau Ibu Sri Mulyani diplomatis masih orang masih agak paham, tapi kalau Ibu Risma kan pernah juga udah bicara di DPR ya. Jadi ini saya kira skenario nggak beda-beda jauh lah seperti yang dimakan di DPR, tapi mungkin akan lebih ada informasi baru yang disampaikan oleh Ibu Risma. Jadi memang seru apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini dalam beberapa hari ke depan ya, Mbak Agi. Kalau saya yang heran kenapa yang Pak Zulkifli Hasan kok nggak ikut dipanggil ya gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi mungkin ini jalan tengah ya Mas Hersu ya. Jalan tengah atau karena memang yang dianggap policy-nya ya, karena kan di bawah, kalau pembagian bansos kan di bawah Menko PMK gitu, terus kebijakan itu soal ininya di bawah Menko Perekonomian kan begitu. Bisa aja kaitannya seperti itu Mbak Agi. Sementara anggarannya dari Ibu Sri Mulyani, sementara kalau Ibu Risma ini orang yang dizolimi, menteri yang dizolimi. Yang harusnya dia menyalurkan, tapi cuman dia katanya cuman, kalau saya bayangkan wajahnya berlengang-lenggok kayak lihat ikan dalam akuarium kan begitu kan dia nyebutnya kan gitu ya. Jadi mencontohkan hanya melihat ikan itu lewat gitu, tapi tidak menyentuh begitu ya, hanya lewat saja begitu. Jadi tidak pernah mampir uang itu. Ya, dan saya membayangkan dengan gaya Surabayaan itu pasti Bu Risma misuh-misuhnya seperti apa gitu kira itu ya. Iya, dengan Bu Risma kan memang karakternya itu
beliau kan emosional begitu ya, bahkan pada rapat kerja dengan DPR itu kan sempat menangis juga. Nah, kita tentu menunggu ya belak-belakan ala Surabaya dari Bu Risma ini, dan juga apakah beliau nanti juga akan emosional dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh tentu saja, karena kita lihat bagaimana hakim-hakim MK ini memperdalam begitu, karena dari kuasa hukum kan dilarang bertanya dari Ya. 01 dan 03 Mas Ya, nah, Herso. gantian yang melihat di dalam akuarium itu tim hukum nanti yang gantian melihatnya. Ya, ya. Tapi Ibu Risma memang betul emosional itu tidak dalam artian tidak selalu temperamental. Dia Ya. temperamental, gampang marah juga, tapi dalam peristiwa seperti yang Anda sebut di mana Mhm. di DPR itu hatinya tersentuh ya, dan Bu Betul. Risma itu menangis itu. Seingat saya ketika peristiwa ada seorang ibu-ibu yang hidup sebatang kara di Magetan begitu kalau nggak salah, yang kemudian dia tidak dapat bansos gitu ya. Dan memang Ya. harusnya para pejabat itu kalau ada yang seperti itu ya, yang harusnya merasa paling bersalah ya dia gitu kan. Jadi Wah. jangan buang badan, karena itu memang tanggung jawab dia, amanahnya berat loh jadi pemimpin itu, apalagi kepala negara ya. Kalau kemudian eh, itu kan kita teringat bagaimana misalnya Umar bin Khattab gitu ya, ketika dia menjadi khalifah pada waktu itu kan dia pernah bicara bahwa kalau sampai ada seekor keledai yang terperosok di jalan di Mesir gitu, itu yang Mhm. berdosa adalah Umar bin Khattab, karena coba bayangkan seekor binatang terperosok di lubang di jalan aja, karena dianggap ya sebagai khalifah dia tidak ngurus pembangunan rakyatnya, termasuk binatangnya, nggak sampai begitu. Nah, kalau di kita mana ada sampai levelnya seperti itu. Pak Jokowi katanya mirip Umar bin Khattab, kenapa saya ambil tamsil Umar bin Khattab, tapi yang ditiru cuman bagi-bagi anunya kan. Kalau Umar bin Khattab katakan dia ada satu riwayat yang luar biasa yang sampai sekarang saya kira sering dikutip kan, ketika dia juga senang belusukan kan, zaman dulu kan gitu ya Mbak Gia, keliling malam hari. Malam, iya. Dan ketika dia menemukan itu ada seorang ibu-ibu yang sedang merebus sesuatu, anaknya sampai nangis tertidur di sampingnya. Rebus Ketika batu ya. ya ternyata dia merebus batu supaya untuk menenangkan anaknya itu, Umar bin Khattab nangis dan kemudian mengambil gandum sendiri dari Baitul Mal dan dia memanggulnya sendiri. Tapi nggak ada kamera TV pada waktu itu, gitu. Nggak dibagikannya nggak di depan istananya Khalifah Umar kan, pada waktu itu memang nggak punya istana juga kan begitu. Iya, memang luar biasa contoh-contoh para pemimpin itu ya Mas Hersu. Ya, seperti itulah yang seharusnya, dan sekarang sebetulnya kita sedang bertaruh begitu ya. Kita sedang berusaha keras begitulah untuk mendapatkan setidaknya berapa persen dari karakter pemimpin yang seperti disebutkan Mas Hersu tadi begitu. Ya, kita tidak tahu sejauh mana apakah ini akan berproses di MK itu seperti apa begitu Mas Hersu. Tapi memang menarik bahwa kemudian ada rencana cadangan, ada plan E, plan B begitu ya. Kemudian PDIP itu mendaftarkan gugatan juga di PT UN, itu sangat-sangat menarik Mas Hersu. Ya, Mendaftarkan gugatan menggugat KPU di PT UN, yang artinya ini KPU memiliki PR yang lebih banyak lagi begitu kan. Jadi apa yang terjadi sekarang, nah ada lagi Mas Hersu, ini mungkin kita bisa masukkan juga, ini sebetulnya kejadiannya kemarin tapi kita belum sempat bahas ya karena memang banyak sekali yang terjadi. Ini menjadi rame di media sosial juga Mas Hersu, itu soal saksi fakta. Saksi fakta yang di sini masih ada kaitannya dengan keluarga Pak Jokowi begitu ya. Ini menjadi menarik karena ini keluarga Pak Jokowi yang melakukan gitu. Seorang saksi fakta yang berasal dari Sumatera Utara, dari Medan, yang dihadirkan gitu oleh kubu 03 kemarin Mas Hersu. Dia ini bernama Maruli Mandogang Purba begitu. Pak Maruli ini kemudian bercerita bagaimana Bobby itu menyiapkan amplop khusus untuk pemilih 02 begitu. Tentu saja bukan Bobi Nasution, menantu dari Pak Jokowi yang juga wali kota Medan, yang menyerahkan secara langsung. Menurut kesaksian dari Pak Maruli ini, yang memberikan itu adalah dibagikan kepada para kepala lingkungan gitu. Kalau di sana istilahnya adalah kepling begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian Pak Maruli ini mengetahui hal tersebut gitu karena dia memang ingin mengambil undangan, disuruh oleh ibu mertuanya mengambil undangan untuk pencoblosan itu ke rumah Bapak Kepling tersebut, dan kemudian di situ diberitahu bahwa apakah sudah tahu arahannya dan sebagainya. Dia menanyakan arahan apa dan kemudian dikatakan agar mencoblos 02, dan itu nanti ada souvenirnya, ada hadiahnya lah semacam itu. Dia pikir souvenir itu tidak berbentuk uang tapi ternyata berbentuk amplop begitu. Nah, ini sangat-sangat menarik Mas Irsu. Ini juga menjadi perbincangan yang cukup ramai oleh netizen di media sosial. Mungkin kita bisa dengarkan rekamannya nih Mas Irsu.
Kemudian Maruli, apa yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan pengalaman yang saya alami sendiri. Peristiwanya 2 hari sebelum pelaksanaan pemilu, tanggal 12 sekitar jam 5 ke jam 6 sore. Jadi waktu itu kebetulan mertua saya meminta tolong kepada saya dan memberitahukan bahwa undangan memilih untuk kami belum dapat. Biasanya diantar oleh Kepling. Memang setahun belakangan ini informasi yang kami dapat, Kepling yang lama juga sudah meninggal, biasanya digantikan oleh anaknya, tapi anaknya juga belum mengantarkan. Akhirnya setelah dicari tahu oleh mertua Keplingnya, mertua kasih nomor Kepling yang baru kepada saya, lantas saya menjumpai si kepala lingkungan tersebut ke rumahnya. Saya sampaikan bahwa kedatangan saya mau ngambil surat undangan untuk memilih, karena per minus H2 kita belum mendapatkan undangan. Sewaktu Kepling tadi memberikan surat undangan kepada saya, Kepling langsung mengatakan, Bang, udah tahu kan arahannya? Saya jawab, arahan apa Bang? Saya bingung, mungkin saya waktu itu menafsirkan arahan apakah ada perpindahan TPS dari TPS yang kami biasa memilih gitu. TPS-nya masih lokasi lama kan Bang? Saya bilang gitu sama Keplingnya. Iya, ternyata apa? Dia bilang, iya, tapi bukan itu yang dia maksud. Arahannya untuk presiden Bang. Maksudnya presiden, ya arahan dari atas Bang untuk memilih 02 Prabowo Gibran. Atas ini siapa? Abang tahulah, Pak Bobi. Pak Bobi ini kan iparnya kan calon wakil presidennya Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi. Nah, itu tegas dinyatakan. Oh, berarti masuk Pak Kepling nyuruh saya memilih Pak Prabowo nomor 2. Iya Bang, arahannya seperti itu. Bukan cuma sama saya arahan itu, sama semua Kepling udah seperti itu arahannya. Tapi tenanglah Bang, ada kok paket-paket kecilnya, itu bahasanya. Saya kira tadi yang dimaksud paket-paket kecil itu berupa souvenir-souvenir. Ternyata yang dia bilang, ada Bang amplop-amplop, maksudnya paketnya Pak Kepling gimana? Ada amplopnya Bang. Oh amplop, uang maksudnya? Iya. Jadi untuk memilih Pak Prabowo kita dapat uang, iya Bang. Dan untuk DPR RI-nya ada juga Bang arahannya. DPR RI siapa Pak Kepling? Ada Jona dari Gerindra. Oh berarti ini satu paket untuk Pak Prabowo sama Ade Jona. Iya, begitulah bahasanya. Terus saya tanya, untuk uangnya kapan bisa saya ambil paketnya? Kapan aja bisa Bang. Kapan Abang mau ngambil? Kepada siapa saya ambil Pak Kepling? Ya sama saya Bang, uangnya udah sama saya. Kapan mau mengambil? Nah begitu bahasa itu. Cuman saya waktu itu masih ya merasa tidak nyaman lah. Ada arahan-arahan seperti itu. Ya sudahlah Pak Kepling, nantilah. Pada hari haja nanti saya ambil uangnya. Saya coba bilang begitu sama Pak Kepling. Lantas kami sama-sama keluar dari rumahnya. Tidak berapa lama saya masuk mobil 50 meter dari rumah Pak Kepling. Saya telepon lagi Pak Keplingnya. Pak Kepling, itu terkait paketnya bisa saya ambil sekarang? Saya bilang gitu. Saya udah nantilah Bang, kurang lebih begitulah bahasa saya melalui telepon. Saya ada teleponnya, ada rekamannya, bisa nanti diperdengarkan. Iya, akhirnya nggak jadi Bapak ambil tuh. Ya. Akhirnya Bapak nggak jadi ambil. Itu kan 2 hari sebelum. Iya, akhirnya Bapak jadi ambil nggak? Tidak, karena dia bilang kan dia Ya, besok aja, oke. nanti aja pas hari saja diambil, dia bilang begitu, Yang Mulia. Akhirnya di tempat Bapak itu perolehan suaranya bagaimana? Perolehan suara. Saya tidak ikuti, tapi untuk Medan secara, Bukan yang di tempat Bapak mau ambil undangan tadi loh. ya, saya nggak ngikuti perhitungan sampai akhir Yang Mulia, karena kan sampai akhir Sampai sekarang tidak tahu. tidak saya ikuti, tapi secara umum untuk Medan itu ya dimenangkan oleh 02 dan itu sangat telak perolehannya. Nah, itu tadi kesaksian Pak, siapa tadi Pak Maruli ya. Tapi kan kemudian juga diputarkan ininya ya Mbak ya, rekaman suaranya itu. Rupanya dia sengaja menjebak itulah ya, katakanlah, bukan menjebak lah, dia ingin punya bukti, hard evidence lah gitu ya.
Betul betul. Jadi sesudah dia selesai datang ke rumah Kepling tersebut, begitu untuk mengambil surat undangan pencoblosan dan amplopnya tidak diberikan pada saat itu, begitu. Jadi dijanjikan itu akan diberikan berikutnya, begitu pada hari pencoblosan. Dan dia kemudian pergi dari rumah Pak Kepling dan dia menelpon balik lagi ke Pak Kepling untuk menanyakan apakah betul soal amplop tersebut. Nah, itulah yang kemudian baru dia rekam, gitu. Ini cukup pandai juga nih saksi fakta ini, karena pada saat dia datang ke rumah Pak Kepling itu tentu saja dia tidak bisa merekam dan dia tidak siap rekaman begitu karena dia terkejut bahwa ada uang yang menurut Pak Keplingnya ini adalah arahan dari atasan. Ketika ditanyakan atasannya siapa, ya Pak Bobi wali kota begitu, kemudian dijelaskan Bobi adalah ipar dari Gibran yang adalah cawapres dari Pak Prabowo atau 02 begitu. Nah, ini kemudian Pak Maruli ini ketika menelpon kembali begitu, dia sengaja menyiapkan rekaman. Nah, hasil rekaman itu diputarkan di MK juga. Halo, Pak Kepling. Paketnya tadi Pak Kepling bilang bisa saya ambil sekarang. Jadi nggak bolak balik nanti. Apa? Paket yang Pak Kepling bilang itu tadi sama saya. Iya. Bisa saya ambil sekarang Pak Kepling. Suara presiden. Iya, masuk ke presiden tadi kan Pak Kepling bilang ke mana? Ke apa? 02 ya Prabowo kan? Iya, 02. Oke. Ada zona nanti. Ada zona DPR RI-nya kan? Iya. Maksud saya sama Kota Medan Robi Barus nanti. Iya, bisa saya ambil paket itu sekarang. Baru bisa saya ini. Biar nggak bolak balik nanti. Iya, siap nyoblos aja lah. Siap nyoblos. Karena laporan itu siap nyoblos. Oh, maksudnya biasa. Ya kan sama aja nih itu. Siap nyoblos kan sama aja. Oh gitu ya? Iya, sama aja. Semua nggak ada beda-beda kan kok Bang. Semua sama. Oh, berapa itu Bang? Per amplop. Nggak ada bisa dikoyak-koyak. Orang itu di amplop di limnya. Nggak bisa dikoyak-koyak lagi. Masukku berapa isi amplopnya? Berarti bisa aku bilang nanti sama istri kan? Alah, limpul Bang. Oh, limpul. Kalau Robi nanti katanya cepet antara Robi atau Reja Palepi. Ini kita nggak Iya, tahu, sudah bisa di tanya lagi gitu malam ini fixnya. sudah bisa diterima ilustrasinya. Ini cukup pandai loh Mas Hersu. Kita aja yang biasa seperti ini ya, begitu belum tentu menguasai, masyarakat umum belum tentu menguasai bahwa kalau kita menelpon cara merekam telepon itu bagaimana begitu. Tapi Pak saksi fakta ini rupanya mengetahui cara tersebut sehingga kemudian bisa menjadi bukti gitu, menjadi fakta persidangan. Yes. Oke, nah tapi itu balik sedikit tadi ya soal saksi menteri-menteri itu kan kemudian kan juga mungkin merasa mereka karena yang pertama kali mengusulkan menteri-menteri itu kan 01 ya. Dan kemudian kan 03 juga mengusulkan belakangan agar Pak Kapolri itu diundang juga gitu ya Pak, diberikan kesaksian karena menurut kan banyak sekali kalau kita lihat terungkap di Mahkamah Konstitusi itu bagaimana peran dari polisi terutama Kapolri dalam memenangkan paslon 02 juga kan gitu, dan itu kemudian dimintakan untuk dihadirkan dan walaupun pada waktu itu kelihatannya hakim mungkin sedang mempertimbangkan begitu ya, ketua majelis hakim bertingkat, dan Pak Kapolri menyatakan bersedia hadir kan begitu ya. Ini benar nggak bersedia hadir nih, jangan kayak kemarin tuh soal Kapolda yang katanya mau diajukan oleh 03 kan tadinya kalau ada dipersilahkan untuk datang, tapi ternyata belakangan tidak datang karena dilarang oleh Kapolri. Nah, sementara itu kemudian akhirnya tim paslon 02 minta ya kalau perlu Ibu Megawati dan juga Pak Budi Gunawan kepala BIN dipanggil. Ini kan sebenarnya saling kita tahu apa maksudnya kan gitu. Kalau Ibu Megawati saya tidak tahu apa konteksnya dihadirkan, tapi kalau Pak Budi Gunawan kan memang dicurigai selama ini dia lebih dekat pada paslon 03 begitu ya, dan juga memang beberapa waktu yang sebelum kemudian muncul Gibran kan muncul rame-rame ada fakta integritas bupati di PJ Bupati di Sorong yang diminta mendukung paslon untuk mendukung Ganjar dan sebagainya kan gitu. Jadi ya ini saling buka-bukaan, nih bagus sih menurut saya kalau itu yang terjadi gitu. Iya Mas Ersu, kalau semuanya bisa hadir begitu ya, tapi mungkin kalau untuk Ibu Megawati kita juga melihat ini konteksnya apa ya. Ya kalau untuk Pak
kepala BIN begitu untuk Pak Budi Gunawan mungkin masih kontekstual begitu karena memang sempat yang seperti disebutkan Mas Hersу terjadi di Sorong di mana tanda tangan untuk fakta integritas tersebut juga ada nama dari Kabinda yaitu Kabin daerah begitu kan dan itu tentu saja bawahan dari Pak Kepala BIN. Tapi ketika itu memang sudah dijawab oleh Budi Gunawan bahwa tidak ada itu kalau seandainya ada itu adalah inisiatif pribadi. Tapi kan kita tidak tahu itu kan memang terjadi sebelum Pak Jokowi itu berpisah begitu kan, belum Jokowi berpisah dan meninggalkan Ganjar. Jadi bisa saja memang tadinya ada skenario untuk mencapreskan Ganjar itu yang jadi adalah Ganjar, tapi terus kemudian berbagai dinamika terjadi, kemudian terpisah ya akhirnya Pak Prabowo seperti itu. Dan akhirnya karena tidak mungkin ketika itu bahwa siapa anak dari Pak Jokowi, Gibran itu akan mendampingi Ganjar kan sepertinya Ibu Mega tidak akan memberikan posisi itu karena dikatakan kalau dikatakan oleh FX Rudi ketika itu kalau menjadi capres maupun menjadi cawapres itu harus berjenjang, harus ada kaderisasi dan Gibran belum mencapai itu begitu. Jadi memang sudah ada tanda-tanda tidak mungkin untuk mencawapreskan Gibran lewat PDIP yang kemudian itu membuat Pak Jokowi menarik diri begitu dan kemudian berkoalisi dengan Pak Prabowo begitu kurang lebih ya mengendorse lah dikatakan demikian mengendorse koalisi dari 02 dan kawan-kawan gitu Mas Hersу. Jadi ya akan rame kalau seandainya mereka semua ini dapat hadir dan Bu Megawati menurut Ganjar menurut Hasto juga sudah disampaikan kepada dia dan dia katanya tertawa dan mengatakan ya kalau seandainya memang ada panggilan ada undangan ya bersedia untuk hadir dan dia tertawa begitu. Yang artinya boleh-boleh saja tapi saya rasa MK tidak akan memanggil atau mengundang Ibu Megawati sih ya. Ya, oke. Kita topik yang lain ya Mbak Agi ya. Oke. Topik yang lain mungkin ini Mas Herssu dari Indonesia Corruption Watch ya Mas Herssu. Ini serius ini yang soal KPK ya Mbak ya. Iya, soal KPK ini gimana ya Mas Herssu? Kita terkejut juga sih mendengar ini apalagi Pak Firly sekarang ini sebagai mantan ketua KPK tidak jelas kan ini dia sudah menjadi tersangka, ditahan tidak, kelanjutannya bagaimana? Mungkin di dalamnya ada saling sandera dan tiba-tiba ada kabar dari seorang peneliti ICW yang mengatakan dia mendapatkan informasi bahwa KPK ini akan dibubarkan, kurang lebih demikian ya. Dibubarkannya ini dalam hal bahwa soal penindakan, jadi bidang penindakan di KPK itu akan dihapuskan dan kemudian hanya menjadi bidang pencegahan saja. Ini enggak marwah KPK betul-betul ini taringnya dicopot gitu ya dibunuh lah. Ini sama aja dengan dibunuh kan gitu dan kemudian digabung dengan ombudsman ya. Iya. Dan ada rencana untuk digabung dengan ombudsman yang artinya undang-undang KPK pasti akan berubah total dan semangat reformasi amanah dari reformasi di dalam pembentukan KPK itu akan hilang begitu. Kalau seandainya hanya pencegahan mungkin ya omon-omon ya kurang lebih bukan berarti mengecilkan bidang pencegahan tapi bidang pencegahan itu antara lain kan seperti pendidikan terus kemudian seperti workshop untuk dan itu bagus begitu. Tapi yang menjadi taring gitu ini kan soal penindakan. Dan kita tahu memang belakangan ini dan diakui oleh Alexander Marwata yaitu wakil ketua KPK yang dia mengakui bahwa OTT sekarang ini sudah sangat jarang sekali Mas Herssu. Dan dia juga mengatakan bahwa kalau seandainya memang ada rencana itu yaitu menghapuskan bidang penindakan dan kemudian digabungkan dengan ombudsman menurut Alexander Marwata itu dimungkinkan menurut dia karena memang seperti dia mencontohkan di Korea Selatan itu terjadinya seperti itu yaitu ketika KPK menjadi sangat powerful, KPK menjadi sangat kuat sehingga dinilai menakuti begitu ya dan kemudian menakutkan gitu ya dan kemudian dia dilebur dengan ombudsman yang di sana gitu. Tapi kan kejadian di Korea Selatan hukumnya penegakan hukumnya sangat berbeda dengan di Indonesia Mas Herssu. Dan kemudian salah satu kunci Korea menjadi negara maju kan mereka sangat keras ya dalam hal semacam itu ya. Nah, tapi saya sih nggak kaget ya kalau itu memang ada kabar semacam itu berarti kan ini setelah dilumpuhkan ya sekarang mau dibunuh gitu oleh Pak Jokowi sebelum mengakhiri jabatannya dia ingin membunuh KPK kan begitu ya. Dan saya kira ini kalau lihat situasinya begitu kita jadi bertanya-tanya kenapa ya Pak Jokowi sampai sejauh itu gitu ya melakukan langkah-langkah semacam itu kan begitu. Apakah kemudian orang menduga apakah ada kaitannya karena ini juga nanti bisa berbahaya buat dia kalau dia pasca tidak lagi berkuasa kan begitu kan karena
bagaimanapun juga sekarang kan disebut-sebut anak-anaknya Pak Jokowi dan sebagainya kan itu mulai banyak dipersoalkan dan orang anggap ya kan kalau nanti Pak Jokowi tidak lagi di kekuasaan bisa aja itu terjadi diproses oleh KPK kan gitu kan. Kita ingat kan kasusnya kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun ya yang sampai sekarang juga di KPK itu nggak jelas juntrungannya kan begitu dan itu kan melibatkan Kaisang dan Gibran juga gitu loh Mbak Agi. Jadi Iya, saya iya. nggak terlalu kaget Mbak. Iya Mas Hersu, memang terlalu banyak apa ya, terlalu banyak fakta hitam gitu yang terungkap di lapangan yang walaupun kita untuk menjadikan itu sebuah puzzle yang utuh begitu ya masih banyak bolong-bolongnya, tapi kita tahu itu arahnya kemana begitu Mas Hersu. Apakah itu menyasar kepada Pak Jokowi, apakah itu menyasar kepada circle-nya orang-orang dan kemudian juga orang-orang partai di sekelilingnya. Ini negara kalau kita lihat, aduh udah demokrasi itu seperti apa ya, betul-betul hendak dilumpuhkan dan juga soal keadilan, soal penegakan hukum. Kita yang sekarang berapa Mas Hersu indeks persepsi korupsi kita 34 ya kalau tidak salah, tetap di angka itu dan kemudian sekarang kejadiannya seperti ini, hasil pilpres seperti ini, kenapa kita tidak malu gitu ya? Ini mohon maaf, kenapa ya kita tidak malu dengan negara-negara tetangga kita yang indeks persepsi korupsinya itu terus naik Mas Hersu. Jadi mereka memang betul-betul berlomba untuk penegakan hukum, untuk menjadi pemerintahan yang bersih, good governance dan sebagainya. Tapi yang terjadi di sini malah sebaliknya begitu. Begitu juga dengan yang saya lihat nih Mas Hersu untuk hari ini dan tidak hanya hari ini, belakangan ini kan memang nilai tukar rupiah itu sudah anjlok ya sekarang. Saya terkejut bahwa ternyata memang terus membubung begitu. Bahkan hari ini sudah 15.962, 63 lah begitu. Bahkan kalau kita mau membeli dolar begitu, itu harganya sudah di atas 16.000 tentu saja begitu. Tapi kalau kita menjual ke money changer itu 15.900 sekian. Dan itu terus menurun Mas Hesu. Tapi yang terjadi di negara-negara tetangga kita begitu ya, yang terjadi di Filipina, di negara-negara ASEAN yang lain malah justru naik, walaupun naiknya tipis-tipis, yang artinya mereka bisa mempertahankan nilai tukar mereka begitu. Jadi mungkin soal kepercayaan karena Bukan fenomena global jadinya ya Mbak ya. iya, betul. Bukan fenomena global. Memang fenomena globalnya adalah The Fed tetap atau Bank Sentral Amerika tetap mempertahankan suku bunga mereka dan kemudian Amerika yang pada tahun yang lalu ekonominya terpuruk ternyata sekarang terus naik begitu. Permintaan produksi barang dari luar negeri ke dalam negeri Amerika itu tumbuh begitu dan jadi ekonominya memang sedang membaik dan itu membuat kalau di Eropa dan sebagainya mereka kemudian para investor mungkin membeli begitu ya, membeli pemodal ini membeli dolar gitu menukarkan itu wajar lah begitu di negara maju. Tapi di negara-negara yang sama seperti kita ternyata mereka tidak hancur gitu ya, tidak jatuh lah nilai tukarnya. Nah ini sepertinya kepercayaan juga sih ya Mas Hersu. Kenapa kemudian rame-rame menukar surat berharga negara kita yang itu kemudian dijual dan mereka beralih untuk membeli dolar. Ya, oke. Ini kabar serius yang saya kira nggak bisa dianggap main-main dan ini sempurna saya kira kerusakan yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi ya dalam hal ini ya Mbak. Bayangkan kita demokrasi dirusak, kemudian alat untuk mengontrol korupsi. Ini kan salah satu yang kalau kita mau negara ini majukan itu demokrasinya bagus, menindakkan korupsinya juga jalan, kan begitu ya etika pejabat publik dan etika publiknya bagus. Nah, sementara yang terjadi sekarang semua rusak-rusakan gitu itu dan ini kelihatannya tanda-tanda semacam ini makin mengerikan karena kemarin saya juga sempat bahas bahwa saya mendengar informasi akan Pak Jokowi itu kemungkinan itu cara skenario cawe-cawe kabinet itu adalah dengan membentuk kabinet transisi, Mbak. Jadi ini nanti sebelum Pak Prabowo dilantik, kalau nanti dilantik oleh karena ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menangkan gugatan, Pak Jokowi akan membentuk kabinet transisi gitu yang nanti begitu serah terima itu ya tinggal dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dengan cara begitu berarti kan ya Pak Jokowi yang membentuk kabinet itu Pak Jokowi gitu loh. Ya, dengan apalagi kalau kita kembali kepada pilihan Pak Prabowo untuk mendatangi Xi Jinping
Ya, Presiden Cina terlebih dahulu. Kita kan jadi bagaimana cawe-cawe Xi Jinping terhadap perekonomian Indonesia gitu dan Pasti kalau itu ya. ya, jadi kita khawatirkan juga kalau seandainya ini otaknya tetap ada di Pak Jokowi. Seandainya Prabowo akhirnya yang memerintah, otaknya tetap ada di Pak Jokowi. Kita juga mengkhawatirkan pengaruh Cina begitu Mas Wisnu dalam hal apa preferensi pembentukan kabinet, kebijakan ekonomi dan sebagainya. Dan itu sudah pasti kalau kebijakan ekonomi. Ya kita lihat, we'll see lah. Oke, bagi rasanya kita sudah bahas semua ya, yang penting dan menarik hari ini. Kita akan ketemu lagi esok ya, insya Allah. Tapi jangan lupa ya, memang banyak orang yang nggak sabar nunggu hari Jumat itu ketika para menteri dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Kita mohon pamit ya Mbak Agi, saya Harus Menarik. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.